warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu ya, izin bertanya. Saya ada titipan pertanyaan Bu ya. Saya seorang ibu 2 orang anak, tapi mulai 1 tahun pernikahan anak pertama baru lahir. Di saat saya sedang butuh support, jadi ibu baru, tapi suami mulai ketahuan chat mesra dan mesum dengan rekan kerja. Sekarang pernikahan saya 9 tahun dan terhitung sudah 5 kali ketahuan chat mesum dengan banyak wanita di medsos. Berkali-kali selalu saya maafkan. Saya minta cerai karena sudah lelah dibohongi terus. Dengan anak pun tak dekat. Sekarang masalah baru ada tagihan pinjol dengan alasan untuk bisnis invest tapi gagal. Kaget dan kecewa. Selama pernikahan apapun tak terbuka. Tapi suami menolak cerai. Mohon pencerahannya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ada di antara kita meremehkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan jangan kita membuat luka sendiri. Baik luka di dunia, namanya zalim pada dirinya sendiri, nusuk-nusuk badannya, atau cari luka di akhirat, siksa. Termasuk seperti itu laki-laki, dia sudah punya yang halal. Komunikasinya dengan yang haram, lebih mesra dan sebagainya. Ya kebodohan dia, itu kan membahayakan dirinya. Karena sesuatu yang haram itu kalau terus dikejar seperti orang yang minum air laut tidak akan puas. Dan dia terus mengejar, nggak akan cukup. Hari ini mungkin WA sekali, besok sudah 2 kali dan 3 kali terus. Setelah ngomong tidak cukup, lihat wajah, video call nggak cukup, terus berkembang. Laki perempuan sama. Kalau dituruti lihat akan terhinakan. Biarpun katanya perempuan yang katanya pernah kami ceritakan, tampak perempuan yang sangat solehah, katanya solehah di lingkungan yang baik. Dia gara-gara komunikasi rendah dia terjatuh, dia runtuh. Karena kebodohannya, laki-laki bodoh. Jauh yang haram, jangan iseng. Belum lagi Anda mengganggu dia dong. Kalau Anda seorang laki-laki mengganggu dia. Dia perempuan mungkin Anda main-main, dia tidak main-main. Dia serius, nah, Anda meriksa orang. Jadi jangan biasa iseng. Gunakan yang baik, cerdas, bijak dalam menggunakan handphone. Bukan untuk hal yang demikian itu. Dikembalikan diri Anda sendiri. Kalau Anda ingin bahagia, ingin baik rumah tangga, yang jujurlah dengan Allah, yang benar deh. Kalau haram, haram. Hati-hati, haram. Jangan iseng-iseng coba-coba yang haram. Kalau kita biasa mencoba yang haram, lihat yang halal jadi tidak indah. Sehingga dikatakan 1000 keharaman kalau orang melakukan kehinaan 1000 orang, dengan yang haram dia minta yang ke 1001. Tapi dengan halal dia cukup dengan dibatasi yang halal itu. Karena baginya halal. Bukan hal yang baik. Itu laki perempuan sama. Jangan Anda iseng. Kadang-kadang laki-laki dia tidak bermaksud merayu. Tapi memang dia bahasanya bahasa lembut dia. Orangnya suka punya refleks kalimat yang seperti merayu. Mungkin minta maaf. Keluasan dalam bertutur kata. Tiga perempuan ini merasa selama ini dengan suaminya tidak merasa aman. Lalu dia menyaman. Dia terus senang telepon dengan dia. Ini problem dalam dirinya. Dia membuat luka di dalam dirinya. Dia akan tersiksa. Kalau itu laki-laki sama. Tidak ada baik. Menyakitkan juga. Dan dianggap sepele. Tidak ada orang berzina langsung berzina. Tidak ada. Tidak ada orang berzina langsung berzina. Hanya orang bodoh. Tidak. Pasti ada prosesnya. Dan itu tidak pandang hati-hati ya. Biarpun Anda tanpa ahli sholat, ahli ibadah. Tidak. Karena permasalahannya halus masuk ke dalam hati Anda. Hati-hati. Harus waspada. Jangan meremehkan. Yang menjadi masalah lagi, na'udzubillah, itu lebih buruk lagi, terpuruk lagi. Manusia yang pernah mencicipi yang haram, ternyata rindu pada yang haram, dia tidak tobat dia. Sehingga dia bandingkan dengan halal, kok tidak seenak waktu yang haram. Wah, ini parah lagi bahayanya. Karena dia waktu yang haram dengan mencuri-curi, kok kenapa terasa lezat sekali. Tapi yang halal kok setiap saat ada jadi biasa saja. Nah itu sudah rusak. Dan itu terjadi. Pada pelaku keharaman mengatakan yang haram ternyata lebih indah. Na'udzubillah. Berarti tidak ada tobat. Kan adanya syarat tobat adalah menyesal. Sehingga kadang menyesal pun susah. Karena memang tidak ada tobat. Bahkan mungkin itu istrinya sudah negur. Atau sebaliknya suaminya sudah negur atau apa. Masih saja melakukan. Memang dia adalah hina, sudah rendah. Dan ada model-model begitu tuh. Dan memang nggak layak dia. Makanya dalam Islam serem banget. Hidupnya pun tidak pantas orang seperti itu. Karena apa? Pengkhianatan. Sehingga ada hukum rajam dan sebagainya. Karena luar biasa. Kehinaan. Jaga kehormatan dengan cara menjaga mata.
Hati-hati, jangan dianggap sepele loh dengan kawan lama itu. Jangan dianggap sepele lawan jenis, jangan dianggap sepele. Karena kadang-kadang kita berkomunikasi dengan dia itu hanya karena memang komunikasi indah saja. Problemnya nggak pernah, nggak mandinya pun nggak kecium dari sini kan. Belernya pun nggak kelihatan, marahnya pun nggak tahu karena hanya telepon waktu mesra-mesra saja. Kalau sama suami kan bermacam-macam, istri juga demikian, waktu ngilernya juga ada barangkali. Nah ini macam-macam. Karena sering bertemu, tapi dengan yang jarang bertemu itu seolah-olah istimewa semuanya. Begitulah indah setan dalam menghiasi. Tertipu, hati-hati. Jangan meremehkan urusan semacam itu. Lihat, hati-hati. Biarpun katanya tampak soleh, solehah. Tampaknya ini, tapi tercepleset. Na'udzubillah, ada apa? Kadang punya halal. Yang tidak punya halal saja bahaya. Apalagi yang sudah punya kehalalan. Na'udzubillah, busuk di atas kebusukan. Punya kehalalan. Busuk di atas kebusukan. Maka siapapun yang sudah mulai melangkah mengarah ke sana, stop. Hentikan mulai hari ini juga. Ingat Allah, ingat Allah. Ada catatannya di depan Allah. Dan itu akan merusak keindahan di dalam rumah tangga Anda sendiri. Dan nanti penyesalannya nanti, biasanya nyesalnya nanti. Nah, sekarang kan istrinya mau minta cerai, dia nggak mau. Karena dia bingung. Tapi dia nggak bisa mengekang hawa nafsunya. Sudah berhenti dong kalau dia nggak mau cerai. Cuman hawa nafsu sudah terlalu dekat dengan dia. Dia biasa menuruti hawa nafsunya. Jadi susah berhenti. Nah, itulah yang bahaya yang kami sebutkan. Karena anak sudah kecanduan. Komunikasi candu. Asik, menikmati dan sebagainya. Sampai ada seorang perempuan berkata, iya Bu ya, kalau saya WA dengan suami saya biasa, tapi kalau dari dia gemeteran saya. Lihat, loh. Lebih menarik, lebih senang dia nikmat. Astagfirullah. Lah ini, laki-laki juga demikian. Sama istrinya biasa saja. Mau kemana nih? Pergi enggak? Itu tak. Sama orang lain, ayang-ayangan dan sebagainya. Astagfirullah. Yang halal, yang pakai nilai, ada nilai ibadah, sudah tidak bisa mesra lagi. Tapi dengan yang haram, Masya Allah. Begitulah yang namanya Nanar, sesungguhnya neraka itu huffat bisyahawat. Neraka itu adalah tampak indah-indah. Sebetulnya ya kalau berpikir ya karena memang ketemunya waktu mesra saja. Bukan waktu berantem, waktu tanya tentang nafkah, anak, listrik, nggak ada. Hanya ketemu saja waktu WhatsApp saja. Ya bodoh dia, dibodohin. Ya tolonglah kaum pria hati-hati. Urusan handphone yang bijak melaksanakan. Dan kami juga rindu bahasanya. Betul-betul kita tahu waktu dan mengerti bagaimana menggunakan handphone dengan baik. Jangan sampai yang selama ini disebut oleh guru kami tentang hudur, hadir. Hadir maknanya hadir jasad, hadir hati. Jangan sampai kelihatannya suami istri berdampingan tapi tak tahunya otaknya berada di mana pikirannya. Semua pakai handphone masing-masing. Dan bisa saja tersenyum dengan orang yang berbeda. Allah. Bukan dengan pasangannya. Na'udzubillah. Sadarlah. Kita perlu menyadari diri kita. Kalau kita sudah masuk wilayah itu segera stop, berhenti. Termasuk mohon maaf yang masih bujang. Anda ikuti, Anda masuk kebodohan nanti. Jangan-jangan nancep semakin Anda jatuh cinta, semakin kuat cinta Anda, ternyata bukan jodoh Anda buat siksa. Sehingga ini adalah muqaddimah tidak indah dengan istri, pasangan selanjutnya. Kenapa? Anda sudah membuat luka. Anda sudah membuat hijab, sehingga hati Anda tertutup seolah-olah. Aku hanya mau dengan dia, sementara dianya nggak mau dengan Anda. Na'udzubillah. Kalaupun mau, dia bukan orang yang baik. Karena apa? Sudah melakukan keharaman. Yang belum punya pasangan pun harus waspada. Tidak perlu deh iseng-iseng begitu. Kalau kerja saja profesional dong. Kerja. Jangan iseng. Wah halus loh rusaknya hati itu. Bukan sekedar kita rusak dengan orang itu. Tidak merusak hubungan dengan yang halal. Kenapa? Sudah biasa indah dengan yang haram. Yang halal menjadi seenaknya sendiri. Suami dengan suami seenaknya, dengan istri seenaknya. Tidak mesra lagi. Bukan seperti pengantin baru dulu. Ini kebodohan daripada itu. Pertanyaan yang bagus sekali karena hari ini rusaknya gara-gara itu. Anda harus tahu diri deh. Kalau Anda harus komunikasi dengan lawan jenis dan sebagainya, harus ada rambu-rambu. Allah yang melihat handphone Anda. Bukan istri Anda saja. Dan kami tidak bisa menghancurkan kok saling melihat handphone. Bukan. Tapi Allah maha tahu loh ya. Urusanmu dengan Allah. Kalau haram, sudah selesai. Takutlah pada Allah. Sehingga semakin Anda menjaga yang haram, yang halal semakin indah. Allah alam bisawab. Oh permasalahannya sudah. Kalau memang ternyata suami tidak bisa menghargai, menyakitkan tanpa henti dan sebagainya. Kemudian cuek, kemudian apalagi itu sudah ada ibadah dan sebagainya. Banyak hal faktor, maka seorang istri layak sudah sah untuk meninggalkan suami, untuk minta cerai. Kenapa? Hidup tidak boleh disiksa seperti itu. Haram loh ya dengan suatu yang haram. Dia melakukan keharaman. Haram yang menyiksa. Haram ya. Tidak sholat, mabuk. Judi tadi ya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah biasa. Karena gini loh. Kalau orang biasa judi itu sebenarnya permasalahannya bukan masalah judinya. Masalahnya sudah tidak takut pada Allah. Nanti kalau ketemu haram yang lainnya, kalau dia mau juga mau, sudah biasa. Karena tidak takut lagi pada Allah. Sekarang judi, besok minum kalau mau. Habis minum ya karena saya lagi pengen minum. Urusan zina hanya belum ada kesempatan. Dan kesempatan mau lagi. Karena apa? Permasalahannya sudah tidak takut pada Allah. Itu loh. Kalau sudah tidak takut pada Allah ya hanya kesempatan saja atau maksiat belum ada. Kalau ada kesempatan misalnya jauh. Dia biasa minuman keras, dia biasa judi misalnya, nggak takut pada Allah. Urusan zina, oh saya enggak, ya belum sempat saja. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah. Nanti dia bangkit syahwatnya, adanya haram di hadapannya, melakukan dia. Kenapa? Haram itu menular. Haram itu permasalahannya hati kita tidak takut kepada Allah. Yang punya permasalahan banyak, dosa, kesalahan dalam dirinya, ayo kembali kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Ingat. Semakin Anda dekat kepada Allah, takut pada Allah, semakin indah dalam urusan Anda. Rumah tangga semakin indah. Allah akan bisa. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.